Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Nah, ini saya akan unboxing. Ini saya akan unboxing sebuah handphone. Handphone yang 120 watt ya. Jadi buat teman-teman yang nanti kalau bisa misalkan mau ngecek-ngecek ya. Ini saya tunjukkan sekarang handphone yang 120 watt ya. Ini sebentar. Nah, ini harap dibaca itu. Harap dibaca seperti ini. Kita buka ya. Les. Mari kita buka sama-sama ya. Seperti apa ini? Ini 120 watt ya. Jadi kalau ngecek-ngecek kita bisa langsung mantap. Ini ini. Les. Nah, ini dia. Ntar kita keluarkan sama-sama ya. Jadi saksi. Nah, teman-teman saksinya semua ya. Nah, ini. Ini loh. New ya. Wah, ini saya ambil dulu ininya. Nah, ini dia Redmi Note 14. Woi, ada apanya nih? Kasih apa nih? Wah, nggak ada apa-apa ternyata. Nah, jadi gini ya. Pasti ada yang nanya, "Duh, kenapa belinya yang baru? Oh, beli yang second aja atau kenapa beli baru?" Nah, ini 120 watt hypercharge. Wah. Saya nggak butuh spek handphonenya sih nggak butuh ya. Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Tuh ya. Ini resmi nih sepertinya ya. Sepertinya resmi ya. Jadi kenapa pasti ada yang bertanya, kenapa kok belinya yang baru? Kan second aja lebih bagus. Gini ya, kalau second itu kita kan untuk mencoba terus ya, dicoba ya, untuk nyoba-nyoba ya. Otomatis kalau beli kita second yang mungkin sudah daya tahannya sudah menurun, ya kan? Nah, nggak bisa bertahan lama jadinya gitu loh. Ini sekarang kita buka. Ini susah banget. Maksud saya seperti itu gitu loh ya. Jadi bukannya kenapa-kenapa, ya ini kebetulan ada yang nggak sah ya. Jadi ini kita buka dulu Swan. Ya. Ini. Nah, nanti saya akan tunjukkan sekalian ya. Kalau ngecas ini ya, apakah dengan charger bawaannya itu akan langsung bisa 120 watt gitu ya. Nah, kan teman-teman banyak suka menanyakan, wah ini bisa sampai 120 watt ya. Pengecasan itu yang benar itu ya nggak mungkin bisa sampai segitu gitu loh. Walaupun di sini keterangannya ya 120 watt hypercharge ya. Kita lihat sama-sama. Ini apa nih? Terima kasih ya. Selamat bergabung menjadi bagian keluarga besar Xiaomi. Nah, ini terus ini ada apanya lagi nih? Ini apa nih? Kita nikmati dulu ya unboxingnya ini ya. Jangan teriak-teriak nanti teriak-teriak. Nah, ini apa namanya ini? Case-nya ini ya, sarungnya ya untuk pelindung ya. Bentar ya. Kita simpan aja, singkirin aja. Ini apa nih? Kita tunjukkan dulu ya. Asli ya, ini berarti asli loh ya. Ini berarti asli. Ini untuk kartu seperti biasa, injek. Nah, ini barangnya. Tapi poinnya yang saya cari ya ini chargernya, ya kan? Ntar kita lihat dulu bawahnya lagi.
Wow, ini loh. Les. Nah, ini chargernya original kalau ini, tapi berat banget ya, 120 watt. Ini kok persis sama eh tapi Type C ya, yang itu yang 210 ya, 210 Type C. Berat, berat banget tuh. Ini berat ini. Nah, kita dikasih kabelnya A to C ya. Sebentar. Nah, ini warna oranye ya, seperti biasa ya. Tapi kita masukkan aja lah kabelnya. Nah, kebanyakan jadi gini ya. Makanya itu saya menyarankan buat teman-teman, kalau misalkan kalian tidak mau beli charger pihak ketiga yang resmi, ya pakailah charger bawaan aslinya gitu loh. Ini nempel nggak? Oh nggak toh, nggak nempel. Ini original asli itu, nggak nempel ya. Jadi pakailah charger originalnya asli gitu loh. Jangan jangan ini disimpan ya, ini disimpan terus belinya charger abal-abal. Kasihan ini. Ini harga sudah lumayan ya toh, tapi dikasih charger abal-abal itu ya. Jangan, maksud saya seperti itu loh. Saya selalu kasih omongan jangan gunakan charger abal-abal gitu loh. Lebih baik charger aslinya, malah itu lebih bagus ya, charger aslinya. Kalau ndak mau charger aslinya ya pakailah charger pihak ketiga gitu loh, maksud saya seperti itu. Ini taruh sini ya. Kita tes. Wih, asik ya, bagus ya bahannya ya, bagus loh ini. Waduh, cakep cakep cakep. Wih. Wah, saya pakai seperti ini. Wah, antik ya, antik ini. Ini bener-bener apa namanya? Dia apa? Layarnya curve ya kayak gitu ya namanya ya. Nah, ini ya bagus ya. Tampilannya ya, biar kita lihat sama-sama ya. Pinggirnya ini ya. Des. Ya. Terus ini untuk volume, power, Type C. Ini kartu ya, untuk kartu speaker. Dan ini kameranya. Kameranya cakep sekali ya. Wah, saya gak rugi loh beli ini. Ini kameranya bener-bener dipandang tuh. Aku pikir ya, kalau dilihat dari tampilannya, kayaknya kameranya gini ya. Tapi ini jujur ya, saya ngomong ya, ini kameranya ini dilihat manis banget gitu loh. Bener. Hah? Dengan tampilan seperti ini. Kita hidupin ya. Ini dia udah nyala. Sekarang kita tes sambil kita nyala ini. Ini nyala, kita tes dulu pada apa namanya. Chargernya berat banget loh ini. Chargernya berat. Ya. Kita ngetes untuk chargernya dulu, kita tes. Kan poinnya di situ. Kita ngetes. Ini pakai ini. Sebentar, saya ini sembari nunggu ya, sembari nunggu itu loading ya. Kita ambil kabel untuk ngetesnya. Nah, ini kita tes. Lama ya bootingnya ya. Ya toh? Saya nggak biasa untuk apa buka seperti ini terus memulainya seperti apa, seperti apa Android yang lainnya itu. Saya ya nggak begitu perhatian cara-caranya itu.
kalau ada informasi teman-teman ya boleh di kolom komentar ya seperti apa gitu ya toh. Nah, kasih masukan ke saya gitu loh ya. Mari kita, udah jalan ya. Ais, mantap ya. Jadi kita langsung bisa tes ya 120 wattnya. Jadi tidak muncul ya. Ini tidak muncul seperti ini ya untuk deteksi Xiaomi-nya nggak muncul. Tapi kalau kita pakai yang apa namanya kayak Cuktek, terus habis itu punyanya Anchor itu akan muncul. Ini dikesanain ya. Ini kesanain apa kesini? Digeser nih. Kok tidak mau? Cuman seperti ini aja nih. Nah, ini doang. Wes. Saya isi dulu ya. Apa? Datanya. Jadi ini saya tunjukin dulu ya satu persatu ya. Kalau nanti kayak saya slide-slide kelamaan. Jadi kalau ini sekarang Android sekarang itu bagus-bagus ya. Jadi kalau dia mau pindah data bisa perangkat Android atau iPhone atau iPad. Ini jadi kita ada pilihan gitu loh. Ternyata kalau dulu ya seringnya kan kita iPhone sama iPhone ya tidak bisa ya. Sekarang sudah bisa nih. Tuh ada tulisannya ini. Ya kan? Mantap ya. Siapkan menggunakan perangkat lain untuk menyalin setelan akun dan lainnya dari ponsel atau tablet lain. Pastikan kedua perangkat saling berdekatan dan tidak terkunci. Nanti aja ya, kita perlunya kan pengecasan ini ya. Nah, ini udah jadi bro, ya. Sekarang, sekarang bagi teman-teman yang mau nanya, ya kan, pengecasan chargernya apa? Ini kita coba dulu, ya kan? Masuknya berapa? Nih kita lihat ya sama-sama ya. Jadi ini pakai bawaannya asli loh ya, bawaannya asli. Kita tes masuk. Nah, ini Mi Turbo. Nah, tapi kok nggak desimalnya? Oh, apa karena kabel ini? Tuh, lihat no. Sebentar kita ganti kabelnya ya. Kita ganti kabel bawaan aslinya ya. Kita ganti kabel bawaan aslinya. Bentar. Jadi biar kita tahu perbedaannya gitu loh ya. Ya kan? Oh, ngecasnya modelnya gitu gambarnya ya. Nah, ini kita tes aslinya nih. Kita coba ya. Apa ada setelannya lagi? Mungkin ya, ada setelannya lagi ya, mungkin ya. Ini kita coba. Kita kan sama-sama belum tahu. Nah, ini. Oh iya. Wow, 120 watt tulisannya itu. Wow. Dan kita coba ya, kita tunggu ya ini hasilnya ini ya. Nah, coba nih. Ya, kita lihat. Ya. Kita lihat maksimalnya ya. Maksimalnya di berapa? 28. Nah, 28 120 watt oh, coba segini doang. Hah? Apa karena chargernya ini? Sekalinya nggak asli chargernya. Nggak, ini original. Tapi ya tetap ya, ini seperti ini. Sebentar, kita coba ke penyetelan ya. Ya kan? Tuh. Ya enggak? 26, 27. Oh ya, udah ini PD 3.0 97 watt nih. Ini ya 97. Oh, tapi yuk naik turun ini. Apa mosok dikasih chargernya nggak original? Hah?
Saya bilang kok berat banget gitu loh ya. Coba kita pakai yang ini ya. Pakai yang ini seperti apa nih? Ini ya, koma desimal muncul. Oh, bagus ya. Berarti kita coba ganti setelannya ya. Setelannya ini bagus ya. Bagus di sini bagus. Kita coba ganti setelannya dulu. Jadi di sini ada baterai ya, ada baterai. Nah, mana ini baterai? Bentar kita ambil ke baterai ya. Baterai, terus habis itu kita masuk ke opsi pengisian daya. Nah, ini masih standar tuh, standar. Kita rubah ke kecepatan tertinggi. Nah, di sini dijelaskan ya, kalau menghidupkan ini akan terjadi panas. Di sini udah dijelaskan gitu loh. Kalau akan terjadi panas karena pengisian daya yang tinggi. Jadi kalau panas itu hal yang wajar, gitu loh ya. Hal yang wajar. Bentar. Jadi itu hal yang wajar kalau itu terjadi suhu panas ya. Ya kan? Nah, bentar kita coba ya. Wah, iya benar ya. Itu petirnya 2 ya kan, 120 watt max. Nah, ini sekarang kita tunggu. Kita tunggu masuk dayanya ya. Kita tunggu ya, 20 ya. Tuh. 36, 40, 46, 47, 52, 58, 64, 69, 80, 87, 89, woi 92, selesai nggak selesai kumpulkan. Nah, ya kan? Dia berapa detik aja udah turun. Ya kan? 68 sekarang. Ya toh? Jadi kalau saya ini fokusnya nanti jangan dikomplain gitu ya. Fokus saya ini untuk pengecekan ke chargernya ya. Saya bukan spesifikasinya ke handphone ya. Kalau handphone saya nikmatin aja karena ini dipegang serasa enak sekali gitu loh ya. Enak sekali, dia tipis ya dan enak ya dipegang. Nah, ini dia standby di 73 watt. Ya. Tuh. Ya kan? 70. Jadi dia tadi ada di 90 ya cuma sebentar doang. Padahal ini jelas ya. Kalau 120 max dan chargernya pun 120 watt. Itu loh. Kenapa saya arahin ke seperti ini? Langsung panas ya. Karena memang tujuan saya supaya kenapa? Supaya teman-teman tuh paham kalau dalam pengecasan skema seperti ini memang sudah diatur dari sananya. Supaya kenapa? Makanya kita ada tadi pemberitahuan nanti akan terjadi panas ya, karena kita rubah dengan kecepatan tertinggi itu akan terjadi panas. Ini cuman berapa, nggak ada semenit atau nggak ada berapa detik sudah di 55 watt gitu loh ya. Artinya gini, kita dalam pengecasan itu jangan terlalu ekspektasinya tuh terlalu tinggi. Karena handphone kita 120 watt, misalkan kita pakai charger misalkan inilah cuktek ya 120 watt, terus habis itu bisa masuk 100 watt ke sini, ya enggak. Ini sudah terbukti ya, langsung lo on the spot ya. Jadi ini charger bawaannya, saya buka langsung, saya cobakan. Lihat, bisa kita lihat sendiri, ini bukti gitu loh. Dan beberapa handphone sebelumnya yang lama juga di video saya juga saya tunjukkan seperti ini gitu loh, bahwa apa namanya, cara kerja pengecasan itu seperti itu. Dan ini lumayan panas gitu loh. Jadi untuk dipahamin gitu loh ya. Jadi kalau kita mengecas itu memang metodenya seperti itu. Itu sudah dipikirkan sama profesornya di sana. Kalau kita dalam pengecasan itu seperti itu, apa namanya, tidak akan dia akan langsung
ngisi sampai 100 watt atau 120 watt, 110 watt itu udah nggak mungkin gitu loh ya. Jadi teman-teman tuh harus bisa ngerti gitu loh, bahwa itu akan turun, iya, itu akan turun, iya. Ini terbukti. Saya buka langsung di depan teman-teman sendiri dan kita pakai kabelnya langsung, menggunakan chargernya langsung, dia istilahnya standby-nya malah di 50 watt aja. 50 watt, setengahnya gitu loh. Jadi kita jangan terlalu ini 120 watt, handphone kita 120 watt, terus habis itu paling nggak masuk 100. Ada pertanyaan lagi, itu nanti masuk di situ 100 watt bisa berapa lama? Waduh, bisa dilihat sendiri ya. Tadi 92. 92 itu cuman berapa detik langsung turun. Itu loh, ya. Jadi jangan terlalu kita berpikir. Yang penting ketika kita mengecas ini, kecepatannya itu stabil ya. Terus habis itu ngisinya tetap, misalkan 1 jam atau 45 menit atau 30 menit. Nah, itu yang diperlukan. Nggak perlu daya yang besar. Harus kelihatan misalkan kayak tadi sampai misalkan 110 watt kayak gitu. Nggak perlu. Yang penting hasilnya. Kalau saya seperti itu. Nah, ini lihat ini. Tapi cakep banget ini. Kameranya seperti ini. Ya. Ini kameranya bagus banget ini, teman-teman ya. Jadi kalau cari Android, saya rasa Redmi ini, aduh, asik sekali dipegang ini. Ininya juga dipegang enak, ya. Dan dia lengkung seperti ini, ya, cakep gitu, ya, ya kan? Tuh. Wah, enak sekali loh tuh. Enak banget ini. Kalau kameranya seperti apa nih kameranya? Duh. Nah, tuh. Wah, mantap loh. Kameranya ya. Bening ya. Nah, itu. Nah, ini namanya handphone baru. Itu hal yang wajar ya. Jadi gini ya. Kalau kita menggunakan handphone baru terjadi seperti ini, pengisiannya cepat, apalagi membelinya kita produk yang resmi, ya itu udah otomatis ya, otomatis pengecasannya penggunaannya, scrollingnya juga enak, ya masih baru beberapa hari gitu loh. Ini kita coba dulu ya. Mumpung ada di depan kita, seperti apa ini ya. Seperti apa terjadinya kalau kita, nah ini kebetulan saya lagi ngeluarin kabelnya Cuktek juga ya, yang ini C2C ya. Kita cobakan, nanti kita tes untuk charger sekarang 120 watt, chargerin sudah ada. Soalnya dibilangin HP-nya jadul. Nah, ini 120 watt. Wah, ini bisa nggak ini nyampe 100 watt? Ini kita lihat ya. Ini 43% ya. Sekarang kita pakai ini. Apakah dia bisa masuk sampai mentok berapa? Kita lihat ya. Ini charger pihak ketiga, istilahnya seperti itu ya. 70, 80, 82. Ya sudah, 81, 82 hasilnya. Nah, terus turun. Ini sempat 92, kalau ini malah 82. Tuh, 70, 72. Nah, tapi kalau kita punya handphone seperti ini, terus kita punya charger gini, ya pas gitu loh. Dengan harga segitu kita punya charger Cuktek seperti ini, pas, dilihatnya nyaman. Nah, ini kita bisa ngelihat di sini untuk dayanya tuh ya, 59 61 watt. Ya kan? Cocok. Kita misalkan makanya saya selalu mengarahkan charger pihak ketiga yang bagus-bagus. Ya kalau kita bepergian membawa seperti ini, iya kan? Coba
Sementara kalau kita punya beberapa perangkat, satunya misalkan laptop, ini sudah tidak bisa digunakan ke laptop kita karena portnya port A, harus cari C seperti ini. Nah, kalau ini menggunakan charger seperti ini ke laptop bisa, ke sini bisa, kita pergi aman, nyaman. Itulah tujuan saya untuk selalu mengkondisikan charger-charger pihak ketiga yang bagus-bagus. Supaya kenapa? Kita bisa menyesuaikan dengan handphone kita gitu loh. Padahal ini handphonenya cuma harga segitu doang, tapi paling nggak pakai charger yang high juga gitu loh. Clear ya? Oke ya. Jadi saya unboxing ini tidak perlu saya review untuk chargernya ya. Saya hanya untuk pengecasannya, dan hasil pengecasannya seperti apa teman-teman bisa lihat sendiri, dan sudah saya tunjukkan dengan menggunakan charger bawaan aslinya dan juga charger pihak ketiga, daya yang masuk seberapa, kita menggunakan kabel cuktek juga, kabel aslinya juga, mentok di berapa, dan dia akan standby turun di berapa, teman-teman sudah lihat semua. Oke, jadi gitu ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video unboxing mengenai Redmi Note berapa nih? Note 14 Pro Plus ya, yang kita tujuannya untuk mengecek chargernya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.